Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak kelas 5 yang hebat, yang dahsyat. Karena kita hari ini, hari Senin, tak perlu diambil pusing, tak perlu diambil pening, karena kita akan belajar sehat dan belajar dengan semangat bersama program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Di pagi hari yang cerah ini, kita akan belajar sama-sama tentang tema baru, tema 9. Kalau kemarin kita sudah menyelesaikan tema 8, kali ini kita akan menginjak tema 9. Tapi sebelum belajar, ada baiknya loh kalau kita berdoa dulu. Kenapa? Agar ilmu hari ini dapat bermanfaat buat kehidupan kalian semuanya. Oke, kalau gitu kita tundukkan kepala sejenak. Itu pensil, buku tulis, letakkan dulu. Sendoknya juga diletakkan sama piring ya. Kita tundukkan kepala dulu, kita doa agar ilmunya bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pepatah bahasa Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, nama Bapak Pak Gunawan Effendi. Pak Gunawan sehari-hari mengajar di SDN Putat Gede 1. Di mana SDN Putat Gede 1? Nggak perlu bingung-bingung. Ketik di Google Maps, pasti kalian tahu SDN Putat Gede 1. Tuh, di bawah ini sudah lengkap. Oke, kali ini kita akan belajar di tema 9, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, yaitu tentang iklan. Yuk, kita simak materi selanjutnya. Yuk, kita lihat. Di buku kalian di halaman awal, kamu akan menemui gambar di mana di situ ada Lani yang sedang bertanya tentang sebuah produk ke penjual. Kemudian produk itu dikeluarkanlah, yaitu berupa mesin cuci. Mesin cuci di situ sudah ada gambarnya, sudah ada namanya, resik mesin cuci. Kemudian ada tulisan keterangan lagi, ada kapasitas 10 kg dan beberapa rincian di situ. Nah, Pak Gunawan punya sebuah video yang bisa menerangkan tentang bagaimana penawaran barang terhadap konsumen berpengaruh penting. Yuk. Apa ini budak? Main saja tahu. Apa mana? Ada Milo ice, Teo panas, Teo ice, barley ice, I kosong, I suam makan. Roti kosong ada, roti telur ada, roti sardin, roti pranta, mie goreng, Maggi goreng, telur mata ada, nasi lemak, nasi goreng pattaya ada, semua ada. Nah, itu dia penawaran dari tokoh yang mungkin kalian sudah kenal, bahwa bagaimana seorang penjual harus bisa membuat penawaran produk berupa iklan. Iklannya apa? Iklannya itu adalah bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, produk jadi dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Iklan tadi yang disebutkan tadi itu mempunyai unsur-unsur tertentu. Yuk kita simak unsur-unsur iklan. Unsur pertama yaitu nama produk, kemudian ada gambar yang menarik, ada kalimat iklan, kemudian ada keunggulan produk, kemudian ada harga produk yang ditawarkan, yang terakhir ada identitas penjual dan toko. Supaya kalian lebih tahu tentang iklan dan juga unsur-unsurnya, kalian bisa lihat tuh di layar TV ada pamflet tentang sebuah iklan produk alat masak. Nah, di gambar ini lengkap ya, kita akan belah, kita akan pecah semuanya unsur-unsur yang terdapat pada iklan. Oke, yang pertama di situ jelas sudah ada nama produknya. Nama produknya Kitchen Cook, wah, mixer, juicer, 7 in 1. Wah, kemudian ada unsur yang kedua yaitu gambar produk. Gambar produknya disertakan ada alat juicer, 7 alat lengkap jadi satu. Kemudian unsur yang ketiga yaitu kalimat iklan, berhadiah langsung selama live. Kalimat iklan di sini bertujuan agar para pembaca, para pendengar atau para semua masyarakat yang melihat iklan ini bisa segera langsung untuk menuju ke iklan tersebut dan membeli produknya. Unsur selanjutnya yaitu keunggulan. Keunggulan produk ini yang ditawarkan yaitu tentang bonus buku resep. Salah satu keunggulan juga itu loh. Unsur selanjutnya yaitu tentang harga, lengkap ya.
yang terakhir yaitu tentang identitas toko atau identitas penjualnya. Iklan di sini jelas bahwa kita disuruh untuk membeli produk di mana produk itu ada bonusnya, kemudian harganya menarik, macamnya banyak, bahkan di situ ada tulisannya buruan, persediaan terbatas. Salah satu kalimat iklan yang mungkin sangat menarik para pembeli. Oke. Dan di situ juga ada yang paling menarik itu adalah kalimat iklannya, berhadiah langsung selama live. Artinya selama acara atau mungkin selama promosi, harga yang ditawarkan dari mulai 1.280.000 dia dicoret kemudian menjadi 878.000. Salah satu kunci dari penawaran iklan adalah bagaimana produk itu ditawarkan kepada pembeli sehingga pembeli tidak mengalihkan perhatiannya ke produk lain. Sesuai tadi dengan unsur yang tadi ya. Nih kita lihat harga yang ditawarkan. Dilihat di atasnya ada harga normal 1.280.000, kemudian di bawahnya ada harga spesial 878.000 per set. Jelas bahwa di produk ini para pembeli ditarik semuanya agar, nah itu dia, agar membeli produk ini. Disitulah manfaat iklan benar-benar terlihat. Nah, iklan juga akan dibagi pada beberapa jenis, baik berupa isi, media, dan yang lainnya. Di sesi kedua nanti kita akan membedah semuanya. Ada iklan-iklan apa saja di jenis-jenisnya masing-masing. Tetapi ingat bahwa iklan yang ditawarkan, jangan lupa iklan yang ditawarkan selalu mengandung unsur-unsur tertentu. Di jeda sesi satu ini, kalian akan melihat dari iklan di televisi, di SBO TV ini nanti ada iklan. Kalian perhatikan baik-baik iklan yang akan ditampilkan setelah ini, sehingga kamu akan tahu mana unsur-unsur yang terdapat di iklan yang akan Pak Gunawan tampilkan setelah jeda ini. Selanjutnya kalian akan tahu, oh ternyata iklan yang bagus itu ada unsur-unsurnya yang tadi sudah Pak Gunawan jelaskan, dan unsur-unsur itu dipakai untuk menarik perhatian para pembeli. Jadi jangan pindah channel, jangan kemana-mana, disaksikan dulu pariwara berikut ini agar kamu tahu benar-benar tentang iklan yang baik dan unsur-unsur di dalamnya. Oke, mengerti? Pinter, jelas sekali. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan kembali ke program kesayangan kita di SBO TV, yaitu Belajar dari Rumah bersama Guruku. Yuk jumpa lagi. Terima kasih banyak kamu sudah tidak memindahkan channel dari SBO TV, karena kita akan masih belajar dengan dahsyat, dengan sehat, dan dengan semangat bersama program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Di seksi kedua ini Pak Gunawan akan menerangkan tentang tadi, kita sudah bahas tentang iklan. Maka di sesi kedua ini Pak Gunawan akan menerangkan tentang jenis-jenis iklan. Oke, yuk kita simak materi setelah ini. Yuk. Oke, jenis-jenis iklan. Wah, masih dengan Pak Gunawan Effendi dari SDN Putat Gede 1. Oke, jenis iklan yang akan Pak Gunawan pertama yaitu berdasarkan isinya. Jenis iklan berdasarkan isinya dibagi menjadi 4. Iklan pertama yaitu iklan niaga. Iklan niaga bertujuan untuk jual beli barang atau jasa yang bernilai ekonomi. Iklan yang kedua yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat biasanya dibuat oleh pemerintah berupa himbauan, nasihat, atau bahkan perintah untuk melakukan tindakan-tindakan baik untuk pribadi maupun masyarakat umum. Kemudian iklan yang ketiga berdasarkan isinya yaitu iklan pengumuman. Iklan pengumuman biasanya berisi tentang sebuah event atau acara yang sifatnya mengundang. Jadi mengumumkan sesuatu pada kalangan-kalangan tertentu atau kalangan umum. Iklan yang keempat yaitu iklan permintaan atau iklan lowongan kerja. Bagi kalian yang sering melihat iklan lowongan kerja, paling banyak terdapat di mana? Pinter. Biasanya paling banyak terdapat di surat kabar cetak atau kita sebutnya koran. Itu nanti akan masuk ke ini dia, jenis iklan berdasarkan medianya. Berdasarkan medianya, iklan
terbagi menjadi dua. Media pertama yaitu media cetak atau media fisik. Yang kedua yaitu media elektronik atau media digital. Media cetak antara lain contohnya koran, majalah, banner, spanduk, ada billboard. Kemudian ada elektronik. Contohnya di televisi yang sekarang sedang kita saksikan sama-sama, dari internet, dari radio, dari handphone kalian masing-masing, dan juga dari layar Megatron. Tahu layar Megatron? Layar Megatron adalah TV yang besar, biasanya terletak di jalan-jalan umum. Kalau kalian tuh masuk kota Surabaya, nah itu banyak iklan TV besar-besar, itu namanya layar Megatron. Oke, selanjutnya Pak Gunan ingin menunjukkan ke kalian tentang salah satu iklan layanan masyarakat yang mungkin kamu temui ada perbedaan unsur dengan unsur yang tadi di sesi 1 tadi Pak Gunan jelaskan tentang unsurnya iklan. Mungkin di layanan masyarakat ini kamu bisa meneliti unsur apa yang tidak ada di layanan masyarakat. Yuk kita lihat sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau ngabarin kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Loh, masa Lebaran nggak pulang? Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok, Gus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Ya, tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Bagus yo nggak mau lihat ibu sakit. Mohon restu ya Bu. Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Iya Bu, amin. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Iklannya lumayan menyedihkan. Tapi itu tadi salah satu contoh iklan dari layanan masyarakat. Kita cermati sama-sama dari iklan tadi bagaimana seorang anak menghubungi orang tuanya yang ada di rumah atau di kampung. Anak mengabarkan bahwa dia tidak bisa pulang kampung pada saat Lebaran ini karena terjadi pandemi, di mana nanti dikhawatirkan akan terjadi penularan. Nah, dari iklan layanan masyarakat tadi, kita tahu bahwa ada beberapa unsur iklannya yang tidak Pak Gunan sebutkan di sesi 1. Itu karena, nah ini dia, kita saksikan. Itu karena unsur-unsur iklan layanan masyarakat berbeda dengan unsur iklan niaga dan juga iklan yang lainnya. Untuk iklan layanan masyarakat mempunyai unsur salah satunya, ada satu, tidak komersil. Artinya dalam layanan masyarakat tidak ada perintah atau tidak ada anjuran untuk jual beli, membeli barang atau menjual sesuatu. Kemudian ada unsur yang kedua yaitu tidak bersifat sara. Apa itu sara? Yaitu tidak menyinggung tentang suku, tidak menyinggung tentang agama, dan tidak menyinggung tentang ras. Jadi sifatnya untuk masyarakat. Yang ketiga, berwawasan nasional. Iklan tadi cukup mengena karena sesuai dengan kondisi kita sekarang, di mana kondisi pandemi ini memaksa kita untuk mengurangi mobilisasi antar kota, sehingga tidak diperkenankan masyarakat untuk mudik sesuai dengan iklan layanan masyarakat tadi. Yang keempat, jelas namanya iklan layanan masyarakat, berarti iklan itu ditujukan untuk semua kalangan masyarakat. Nah, berbeda dengan tadi iklan niaga. Kalau iklan niaga tadi kita sudah jelas bahwa di sana ada produknya. Kalau kita kembalikan tadi ke unsur yang tadi, bahwa di iklan layanan masyarakat tidak ada produk. Ya, tidak ada produk sama sekali yang dijual, tidak ada produk sama sekali yang ditawarkan. Tidak ada tempat tokonya. Paling jadi tadi kalau kita lihat ada lembaga yang menyiarkan atau lembaga yang membuat iklan dari Dinas Pendidikan dari Nasional. Kemudian di iklan niaga tidak kita temui harga karena memang tidak ada jual beli. Tidak ada yang namanya kalimat iklan yang berbelit-belit karena iklan layanan masyarakat bersifat himbauan, nasihat, bersifat untuk mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari WHO. Nah, di situ kita lihat bahwa iklan layanan masyarakat
gunanya yang paling penting yaitu untuk semuanya, ya, untuk masyarakat secara umum. Kalau ikan niaga biasanya menuju ke segmentasi masyarakat berbeda-beda. Ada kelompok-kelompok tertentu yang digunakan untuk tujuan iklan. Kayak tadi, iklan tentang mesin jus, otomatis yang menggunakan jus ibu-ibu atau para juru masak. Kalau iklan jus itu dilihat anak-anak, Pak Gunawan kira tidak ada yang beli karena anak-anak juga belum bisa menggunakan jus. Nah, itu dia tadi perbedaan iklan layanan masyarakat dengan iklan niaga. Pada sesi selanjutnya kita akan telaah bagaimana iklan niaga sekarang berkembang pesat dan berkembang secara luar biasa. Bagaimana iklan niaga dibuat dan bagaimana iklan niaga bermanfaat. Jangan kemana-mana, setelah sesi ini kamu akan tetap belajar tentang iklan dengan Pak Gunawan. Karena kita akan tetap belajar dengan sehat, dengan semangat, dengan dahsyat bersama program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Yo, terima kasih banyak kalian masih stay tune, masih tetap di sini di program kesayangan kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Di sesi ketiga ini, Pak Gunawan akan membawa kalian ke sebuah iklan, yaitu iklan niaga. Kalau tadi kita sudah saksikan sebuah video tentang iklan layanan masyarakat. Kali ini, Pak Gunawan akan mengajak kalian menuju ke iklan niaga. Iklan niaga ini menggunakan media elektronik. Seperti apa iklan niaga yang akan Pak Gunawan tampilkan? Yuk, simak video ini. Oke, tadi kita sudah menyaksikan tentang sebuah iklan niaga tentang pembuatan kopi di sebuah kafe. Nah, iklan niaga tadi jelas ya, ada unsur-unsur di dalamnya di mana ada jual belinya supaya kalian mau membeli kopi. Sesuai dengan iklan tadi, kali ini Pak Gunawan punya 3 cairan yang ada di depan sini. Cairan ini akan mewakili materi kita selanjutnya, yaitu tentang zat tunggal dan zat campuran. Kita lihat di sini, ada 3 cairan yang sudah Pak Gunawan ada di sini. Ada kopi, ada air dengan minyak, kemudian ada air yang sudah terdapat larutan gula. Yuk kita lihat materi ini. Oke, dalam sebuah kopi terdapat beberapa zat yang tercampur dalam satu takaran kopi. Zat takaran ini atau zat campuran ini terdiri dari kopi, gula, dan air. Secara pengertian, di sini ada 3 zat tunggal yang bersatu menjadi satu cairan. Zat tunggal itu apa? Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis atau satu jenis materi saja. Kopi, satu materi. Gula, satu materi. Dan juga air, satu materi. 3 materi ini menjadi satu disebut dengan zat campuran. Zat campuran, seperti yang kalian lihat di layar televisi ini, ada kopi ini. Wah, ini sudah menjadi zat campuran. Zat campuran pun terbagi menjadi 2. Yuk kita lihat materi ini. Zat campuran yang pertama disebut zat campuran homogen. Zat campuran selanjutnya yaitu zat campuran heterogen. Zat campuran homogen sifatnya campurannya tidak dapat dibedakan dengan partikelnya atau serupa. Sedangkan heterogen dapat dibedakan campurannya apa saja.
Di kolom campuran homogen, jelas kita melihat bahwa unsur-unsur campuran homogen semuanya menjadi satu atau ngeblend istilahnya. Ada memiliki warna yang sama, rasanya sama, perbandingan zatnya sama, berbentuk padat, gas, cair, dan dapat dipisahkan dengan cara disterilisasi. Tapi di heterogen, campurannya dapat dibedakan partikelnya. Tidak memiliki warna yang sama, tidak memiliki rasa yang sama, tidak memiliki perbandingan zat yang sama, berbentuk padat, gas, cair saja, dapat dibedakan dengan cara biasa, misal dengan penyaringan. Kamu lihat di layar kaca, Pak Gunawan tadi bawa 3 gelas. Yuk. Nah, di gelas pertama, Pak Gunawan telah mencampurkan air dengan gula. Bisa kalian lihat gulanya? Tidak terlihat, tapi manis. Campuran ini disebut campuran homogen karena gula yang ada di dalam air sudah terlarut dan menjadi satu, sehingga kita tidak bisa membedakan mana air, mana gula. Sedangkan dua campuran selanjutnya dapat dengan jelas kita bedakan. Yang pertama ada zat cair dan minyak, ada air dan minyak. Ketika Pak Gunawan aduk lama, nanti habis maghrib sampai selesai, minyak tetap tidak akan bisa bersatu dengan air. Begitu pula dengan yang ini, dengan kopi. Kopi memang sudah menjadi satu dengan air, tapi di sana ada warna kopi yang masih terlihat. Makanya disebut dengan campuran heterogen. Rasanya pun enak. Nah, dari situ kita tahu bahwa campuran homogen dan campuran heterogen sangat mudah dibedakan. Oke, kalau gitu yang terakhir kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yuk, kita simpulkan sama-sama. Yang pertama tadi kita sudah bahas tentang iklan. Bagaimana iklan itu pengertiannya yaitu segala bentuk pesan, promosi benda, barang, jasa, produk jadi, ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Ada unsurnya ada nama produk, ada gambar, kalimat iklan, ada keunggulan, harga, identitas. Kemudian ada jenis iklan berdasarkan isinya tadi, ada niaga, layanan masyarakat, pengumuman, permintaan. Sedangkan jenis iklan berdasarkan medianya yaitu cetak dan elektronik. Yang terakhir tadi yang sudah kita pelajari yaitu zat, yaitu ada dua tadi, zat campuran dan zat tunggal. Sebagai materi terakhir, Pak Gunawan ingin memberikan kamu tugas. Tugasnya apa? Tentang membuat iklan. Buatlah iklan cetak di selembar buku gambar tentang layanan masyarakat dengan tema menjaga kesehatan di masa pandemi. Bikin yang bagus, diwarnai, foto, kirim ke grup Teams masing-masing. Oke, itu juga materi yang sudah Pak Gunawan sampaikan pada hari ini. Sebagai penutup, Pak Gunawan ingin menyampaikan tetap menjaga 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terakhir tadi sesuai dengan iklan, mengurangi mobilisasi ke tempat atau ke kota lain agar tidak ada tidak ada penularan COVID lagi. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan Pak Gunawan hari ini. Terima kasih banyak sudah mengajarkan ya. Jadi kita akan bertemu lagi besok di program kesayangan kita di SBO TV, yaitu Belajar dari Rumah bersama Guruku.